Geopolitik lebih dari sekedar persaingan memperebutkan wilayah, atau dengan kata lain, geopolitik adalah cara untuk melihat dunia. Geopolitik bukan hanya soal negara yang bersaing dengan negara lain. Ada banyak situasi atau dengan kata lain persaingan wilayah lebih luas daripada praktik negara. Geopolitik telah dipahami lebih dari sekedar perang. Ini juga dapat mencakup konflik rasial di dalam kota, pembatasan pergerakan perempuan di lingkungan tertentu dan pada waktu tertentu, atau diplomasi atas emisi gas rumah kaca. Dengan kata lain, geopolitik bukanlah milik negara, individu, gerakan protes, organisasi non-pemerintah seperti Greenpeace, teroris, dan perusahaan swasta semuanya terlibat dan selalu dalam penguasaan wilayah dan karenanya telah berjuang untuk mewakilinya dengan cara tertentu. Mengikuti Gilmartin dan Kaufman tahun 2004, geopolitik adalah praktik ganda dan representasi ganda dari berbagai wilayah. Geopolitik bekerja untuk mencapai tujuan mereka, tetapi peluang keberhasilan dan bentuk strategi mereka sebagian bergantung pada konteksnya. Mereka tidak memiliki kebebasan memilih, tetapi mereka memiliki pilihan. Mereka juga tidak bertindak dalam ruang hampa geopolitik, namun mereka membuat perhitungan berdasarkan agen lain. Mari kita lihat 3 contoh. Keputusan Iran mengenai pengejaran persenjataan nuklir dibuat dalam perhitungan kekuatan negara lain. 2 di antaranya juga kekuatan nuklir, Israel dan Amerika Serikat. Keputusan Tony Blair untuk memberikan dukungan militer bagi invasi Irak 2003 dan tugas kepolisian pasca perang dibuat setelah memperhitungkan tanggapan anggota pemerintah, parlemen, partai buruh, dan pemilih Inggris. Struktur adalah seperangkat aturan dan norma yang sebagian menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dan tidak boleh dilakukan. Dalam pengertian ini, struktur adalah ekspresi kekuasaan karena mereka mendefinisikan apa yang diizinkan dan diharapkan. Mengapa teori ini berguna? Pertama, ini menunjukkan bahwa agen diberikan kesempatan untuk bertindak tetapi juga kendala untuk bertindak yang mungkin mereka lakukan mengingat struktur tempat mereka beroperasi. Kedua, agen akan dapat menggunakan dan dibuat frustasi oleh sejumlah struktur secara bersamaan mengingat banyaknya lingkup yang mereka operasikan di dalamnya. Serikat pekerja juga harus menggunakan partai politik yang bersahabat dan memenangi mereka yang kritis juga. Ketiga, kita dapat melihat bahwa struktur tertentu tidak monolitik tetapi terdiri dari sejumlah agen. Misalnya, serikat pekerja terdiri dari individu-individu yang harus mempertimbangkan kebutuhan rumah tangga mereka sendiri. Oleh karena itu, pemogokan dapat terbentuk karena beberapa anggota serikat pekerja memilih untuk kembali bekerja ketika tekanan keuangan meningkat, sehingga tidak ada struktur yang terlihat monolitik. Keempat, dengan mengetahui bahwa agen secara bersamaan adalah struktur dan sebaliknya, kita dapat memikirkan peluang agen dan hambatan yang mereka hadapi dalam hierarki skala geografis. Memikirkan struktur di mana agen beroperasi sebagai hierarki skala memungkinkan kita untuk mengidentifikasi ruang-ruang kunci yang sedang diperebutkan. Dengan kata lain, kita dapat mendefinisikan politik dan geografi sebagaimana geopolitik yang dimaksud. Badan pemberontak di Fallujah misalnya menggambarkan pentingnya ruang nasional Irak sebagai sebuah struktur yang memberi peluang untuk memberontak. Kemampuan pemerintah Irak untuk membatasi agen pemberontak sebagian merupakan fungsi dari struktur geopolitik global, terutama kehadiran global yaitu Amerika Serikat. Akhirnya, kita harus menekankan bahwa struktur adalah produk dari agen. Sebuah kelompok pemberontak dan pasukan keamanan dibuat oleh tindakan anggotanya, dan tindakan kelompok pemberontak dan pasukan keamanan berperan dalam membuat ruang nasional. Kesimpulannya adalah, pertama, agen tidak dapat bertindak secara bebas, tetapi mereka dapat membuat pilihan. Kedua, agen bertindak. Cara suatu negara mengorientasikan dirinya terhadap dunia disebut geopolitik kode. Dari buku Taylor and Flynn, tahun 2000 halaman 62, setiap negara di dunia mendefinisikan kode geopolitiknya yang terdiri dari 5 utama perhitungan. Yang pertama, siapa sekutu kita saat ini dan potensial. Yang kedua, siapa musuh kita saat ini dan potensial. Yang ketiga, bagaimana kita dapat mempertahankan sekutu kita dan memelihara sekutu potensial. Yang keempat, bagaimana kita bisa melawan musuh kita saat ini dan ancaman yang muncul. Dan yang terakhir, bagaimana kita membenarkan 4 perhitungan di atas untuk publik kita dan komunitas global.
Setiap negara memiliki kode geopolitik. Bagi banyak negara, perhatian utama mereka adalah dengan tetangga dekat mereka. Apakah mereka teman atau musuh? Apakah peningkatan perdagangan atau invasi yang akan segera terjadi? Tetapi beberapa negara mengaku mengembangkan kode geopolitik regional di mana mereka memiliki pengaruh di luar tetangga langsung mereka. Kita dapat membedakan kekuatan dan pengaruh suatu negara melalui penunjukan kode geopolitiknya sebagai lokal, regional, atau global adalah keliru untuk memisahkan kode geopolitik lokal dari konteks geopolitik global. Meskipun kisaran perhitungan geopolitik mungkin bersifat lokal, pengaruh konteks geopolitik global tetap ada. Misalnya, Inggris Raya telah mendefinisikan sekutu utamanya dalam lembaga transatlantik dan trans-Eropa, NATO, dan Uni Eropa. Selain itu, ia telah mencoba untuk mempertahankan pengaruh di seluruh dunia melalui pembentukan persemakmuran yang terdiri dari bekas koloni Inggris. Identifikasi musuh juga dinamis. Hampir dalam semalam, saat Uni Soviet menjadi Rusia, Uni Soviet dengan cepat berubah dari musuh yang keras kepala menjadi sekutu. Koneksi militer juga dilihat sebagai sarana untuk memelihara kerjasama internasional. NATO mungkin adalah kasus terkuat, di mana ditentukan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua. Cara lain untuk berhubungan dengan sekutu adalah penjualan peralatan militer yang diharapkan dapat mengikat pembeli yang biasanya lebih lemah dengan penjual yang lebih kuat. Namun, tidak ada jaminan kepatuhan. Senjata yang dipasok ke Irak selama perangnya dengan Iran kemudian dilihat sebagai ancaman oleh para penjual, Amerika Serikat dan Inggris Raya. Salah satu contoh studi kasus geopolitik adalah perebutan wilayah Timur Tengah. Timur Tengah merupakan kawasan yang penting dan strategis sehingga penuh dengan gejolak politik. Kekayaan sumber daya alam, terutama sumber daya minyak yang ada di kawasan Timur Tengah, akan selalu menjadi sumber konflik karena sekitar 66% produksi minyak dunia berada di kawasan tersebut. Geopolitik di Timur Tengah terus mengalami perubahan secara dinamis dan signifikan. Salah satu perubahan geopolitik dan geostrategi di kawasan Timur Tengah pasca Perang Dunia Pertama dan pasca Perang Dunia Kedua, yaitu berdirinya negara Israel dan mengkolonialisasi tanah air dan bangsa Palestina. Menurut perspektif teori geopolitik tentang perebutan sumber energi atas nama nation interest dan survival of nation atau kepentingan dan kelangsungan hidup suatu bangsa, menjelaskan bahwa siapa yang berhasil menguasai kawasan kaya energi, yaitu Timur Tengah, akan menguasai dunia. Teori ini secara tepat menggambarkan bagaimana negara-negara besar dengan superpower selalu berusaha menancapkan pengaruh yang kuat secara geoposisi atau geostrategi untuk menguasai secara geopolitik. Tujuannya sederhana, yaitu pertarungan memperebutkan sumber-sumber minyak dan gas serta jalur-jalur perdagangan. Pasca Perang Dunia Kedua saat ini, Amerika Serikat adalah pemain utama atau negara hegemon di kawasan Timur Tengah. Hegemoni Amerika Serikat di kawasan ini mendapat respon dan tantangan oleh kekuatan negara di kawasan maupun di luar kawasan, yaitu Rusia dan Tiongkok. Keterlibatan kekuasaan geopolitik Barat dan Timur, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok, tidak dapat dipungkiri sebagai persaingan global dua kekuatan besar. Konflik di kawasan ini tidak akan pernah selesai jika negara-negara besar dunia masih memiliki kepentingan yang besar terhadap kawasan Timur Tengah. Konsekuensinya, aturan PBB dan mediasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah tidak akan pernah menemukan titik terang.